Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nikita Aryani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Pelayaran Kayu Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Saiful Huda. Beliau adalah guru bahasa Inggris Maritim di SMK Pelayaran Kayu. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Huda? Alhamdulillah. Ini Pak Huda, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi, ya Pak. Sebelum nanti saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang dilakukan itu menjadi yang terbaik, seperti itu Pak. Mohon izin Pak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan atau percakapan kita kali ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Nah, di dalam modul yang sudah saya buat ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mengamati video tutorial, bahan ajar bergambar dan print-out materi, peserta didik dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dalam teks prosedur sesuai dengan konteks penggunaannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, setelah berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu membuat teks prosedur secara mandiri. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Dua ya Pak, tujuan pembelajarannya. Bagaimana dengan area pengembangannya Pak? Ya, area pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada dua, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin mendengarkan Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti, mungkin dari strategi, kemudian dari metode pembelajarannya seperti apa? Nah, untuk saya nantinya rencana adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah menyiapkan video, bahan ajar bergambar, dan juga MP3 yang nantinya saya kasihkan ke mereka untuk dipelajari secara berkelompok. Jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE. Seperti itu ya Pak. Untuk model pembelajarannya? Model pembelajarannya yaitu project based learning. Oh, project based learning. Nanti ada kegiatan apa saja Pak di kelas? Kegiatan kerja kelompok, dan tentunya juga kita tampilkan beberapa sedikit materi pembuka untuk mengarahkan mereka ke materi yang nanti kita pelajari. Untuk media pembelajarannya, Pak Uda menggunakan apa saja tadi? Tadi ada video, ajar bergambar, dan juga ada MP3. Macam-macam ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan pembelajaran dari hari apa? Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Untuk kelasnya kelas berapa Pak? Kelas 1 itu kelas 10. Kelas 10 nanti. Nautika. Di jam berapa ya Pak? Jam pertama. Jam pertama. Nah, waktunya di hari Jumat 1 JP-nya 30 menit, itu seperti itu. Jadi nanti di hari Jumat di kelas 10 Nautika jam pertama di kelas Pak Uda, saya mohon izin akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Pak Uda. Nah, dan nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi ya Pak ya. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Seperti itu Pak Yuda. Sebelum kita akhiri nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya merasa nantinya sudah lega ininya. Nanti saya siap untuk mengajar di kelas seperti itu. Jadi tidak lagi saya merasa dengan awasi. Oh, seperti itu. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan observasi ini. Dan sampai bertemu besok hari Jumat di kegiatan observasi. Terima kasih Pak Uda. Sama-sama.
Siap, gerak. Dua kali acara ini dua mulai. Dua satu. Istirahat. Gerak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm very great today. Okay. In this very special occasion, who is absent this morning? Siapa yang tidak hadir hari ini? Dimas. Siapa lagi? Alvin. Alvin ya. Lalu, before we go to study our material this morning, jadi sebelum kita belajar hari ini, kita melanjutkan pembelajaran tentang bahasa Inggris. Nah, saya awali dengan agenda hari ini ya. Jadi agenda hari ini nanti yang pertama kita apa? Bersenang-senang, having fun. Siap untuk having fun? Bersenang-senang. Nah, yang kedua nanti kita masuk ke materi yang akan kita ajar atau kita lakukan pada pagi hari ini, dan yang terakhir nanti ini proses pembelajaran. Ikuti saja dengan semangat, dengan ikhlas, dan dengan apa? Bahagia. Karena we must happy. Kita harus bahagia selalu. Oke. Nah sebelum itu, I have rule in this class. Jadi ada aturan main di dalam kelas kita hari ini. Yang pertama, hadir tepat waktu di kelas. Nah, alhamdulillah semuanya sudah hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, mematuhi protokol kesehatan. Jadi ini pas waktu pandemi, jadi sebetulnya ya aturan ini. Kemudian yang ketiga adalah aktif di dalam pembelajaran. Jadi nanti ketika dalam pembelajaran, ketika saya perintah, maka harus dilaksanakan. Oke, ketika saya tanya harus jawab, gitu ya. Jadi saya tidak seperti ngobrol dengan kursi, tapi ngobrol dengan makhluk hidup, kan gitu. Oke, siap? Nah, yang selanjutnya adalah tidak boleh gaduh sendiri atau mengganggu temannya, ya. Jangan usil dulu. Nanti usilnya setelah selesai pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah tidak boleh tidur. Kalau titik-titik ngantuk tidak jadi masalah, ya. Nah, kadang gini, orang yang ngantuk itu ternyata dia sudah mulai penuh dengan masalah biasanya otaknya. Jadi ciri-ciri orang stres itu ada 3, kan begitu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa ciri-ciri orang stres? Tidak tahu ya. Yang pertama itu sering sariawan nih. Stres itu maksudnya beban pikirannya menumpuk itu. Yang pertama dia sering sariawan. Yang kedua apa? Sering sakit perut. Kalau ada yang di kelas kok selalu izin ke toilet gitu. Nah itu biasanya mulai penuh nih dengan masalah. Kemudian yang ketiga sering ngantuk. Nah, ada teman kalian di kelas kok ngantukan, berarti mulai stres, ya kan? Beban masalahnya menumpuk di kepala. Oke, jadi nanti tolong ditahan ya, tolong ditahan. Kalau mau ngantuk dilawan, siap? Oke, yang terakhir, tolong HP-nya nanti di silent. Kalau ada aktivitas untuk menggunakan HP, silakan dikeluarkan. Begitu ya? Siap? Oke. Nah sebelum itu, tolong semuanya duduk yang rapi. Kita akan melaksanakan yang namanya mindfulness atau kehadiran penuh. Jadi tidak hanya hadir di sini fisiknya, tapi juga otaknya, pikirannya hadir di sini. Coba saya ingin cek konsentrasi dulu. Oke, please raise your hand. Angkat tangannya. Oke, silakan gerakan seperti ini. Oke,
Kemudian pegang kepalanya, pegang hidungnya, pegang dagunya. Konsentrasinya kan belum ke sini kan ya, meskipun orangnya di sini. Oke, sekali lagi tes konsentrasi ya. Nah, sekarang kita kayak anak pramuka tepuk ya. Clap 1, clap 2, and clap 3 gitu ya. Ketika saya katakan clap 1, maka tepuknya berapa? 1 kali. Clap 2 berarti 2 kali. Yang ketiga clap 3 3 kali. Tapi clapnya berbeda karena ini di junior high school. Kalau hanya tepuknya sekali seperti ini, itu elementary school, SD, MI gitu ya. Ini kan SMA. Jadi tepuknya one clap in the right step, in the middle, and in the left step, gitu ya. Itu tepuk sekali. Tepuk dua kan sama. Tepuk 3 kali. Oke, siap ya? Semangat, konsentrasi. Saya masih mesti ngantuk soalnya. Jadi ben konsentrasi ini di sini semua. Oke, clap 1. Oh iya, tidak kompak kan? Terus sarapan paling gitu. Clap 1. Clap 2. Konsentrasi. Sekali lagi konsentrasi satu suara, oke? Clap 1. Clap 2. One small ya. Sekali lagi yang semangat, yang kompak, oke? Gini loh. Misalnya ada 2, 3, ya. Oke, clap 1. Clap 2. Clap 2. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi konsentrasinya sudah setidaknya sudah hadir di sini. Tapi saya ingin lebih hadir lagi. Teman-teman tidak hanya fisik, tapi juga semuanya hadir di sini. Kalau bentuknya ya kan, jangan membungkuk ya. Jangan membungkuk. Kenapa? Tidak boleh membungkuk kan Pak, gitu kan? Karena apa? Ketika kita membungkuk, ketika kita semangatnya tidak ada. Coba kalian bungkuk semua. Kalian bungkuk semua, duduk semua. Ikuti kata-kata saya coba. Hari ini, ikuti saya. Hari ini, saya semangat. Saya happy. Saya fokus. Fokus, semangat. Tidak kan? Karena membungkuk. Nah, gitu. Tapi kalau tegakkan badannya, kemudian dadanya diangkat, nah itu bisa semangat. Oke? Silakan duduk yang rapi kayak duduk siap tadi ya. Kayak duduk siap, nanti kita akan ambil nafas yang dalam, kemudian kita hembuskan pelan-pelan. Boleh sambil pejamkan mata. Oke ya? Siap? Sambil kita iringi dengan musik untuk semangat pada Oke, bareng-bareng kita tarik nafas dulu. Bareng-bareng bersamaan, nanti kita hembuskan pelan-pelan. Siap? 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Oke, sambil pejamkan mata boleh. Kita tarik nafas dulu. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Masih dalam pejamkan mata, teman-teman. Hadirkan perasaan semangat dari ini. Ya. Dimana hari ini adalah hari yang paling semangat menurut teman-teman. Kumpulkan semangat itu di dalam kelas ini. Semangat itu semakin terkumpul, semangat itu semakin terlihat nyata. Silakan kamu bayangkan momen-momen di mana kamu sangat semangat hari ini. Kamu ambil momen masa lalu di mana kalian sangat semangat. Mungkin kalian bertemu kumpul dengan keluarga, atau kalian mungkin bercengkrama dengan siapapun. Di mana momen itu adalah momen di mana teman-teman ini sangat semangat, membuat teman-teman ini bersemangat. Nah, ambil
semangat itu terkumpul jadi satu. Semakin nyata bayangannya masa-masa atau waktu-waktu saat teman-teman bersemangat itu, silakan dikumpulkan jadi satu. Semakin nyata semangatnya, semakin nyata fokusnya, dan semakin nyata kebahagiaannya. Bayangkan terus, ambil masa-masa semangat itu. Oke. Dalam hitungan ketiga nanti, silakan buka matanya dan teman-teman dalam kondisi sangat bersemangat dan sangat bahagia. Oke. Oke. Dalam hitungan ketiga dibuka matanya dan semangat itu sudah terkumpul. 1, 2, 3, silakan buka matanya. Hari ini teman-teman semangatnya berkumpul, maka saya ingin cek semangatnya. Silakan semuanya untuk berdiri. Kuncinya adalah GKF. Ada yang tahu GKF? GKF. Ada yang tahu? Gerak, kata, dan fokus. Itu rumusnya ini. Karena apa? Kalau gerak saja tidak ada kata-kata yang diucapkan, tidak fokus, maka tidak akan mengena dalam diri kita. 3 hal ini harus kita satukan, yaitu bergerak, berkata, dan fokus. Nanti ikuti apa yang sudah saya tuliskan. Jadi ucapkan dengan penuh semangat, ucapkan dengan penuh kegembiraan bahwasanya today and the future I am fokus. Fokus tangannya menunjuk ke depan seperti ini. I am fokus. I am excited. Ya, excited itu semangat. And then I am happy. Dilepaskan seperti ini. Kayak burung yang terbang. Siap? Oke, kita bareng-bareng, kita semangat, kita keluarkan semangat itu. Siap? Oke, ikuti saya. Today and the future. Today and the future. I am focused. I am excited. I am happy. Today and the future. I am focused. I am excited. I am happy. Semangatnya sudah luar biasa. Yes, ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi harus fokus dulu, harus semangat dulu, harus bahagia. Oke, sekarang semuanya you have cell phone ya. Kalau you have cell phone, HP, handphone. Nah, sekarang dibuka cell phone-nya, kemudian dikonekkan dengan internet. Yang tidak punya paketan bisa pakai wifi atau tethering namanya. Oke. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi, please mention three feeling, gitu ya. Jadi, 3 motion you felt today. Jadi, tuliskan 3 perasaan hari ini. Perasaan teman-teman hari ini apa? Apakah ada yang happy? Apakah ada yang sad? Apakah ada yang angry? Atau sleepy? Ngantuk? Atau shy? Malu? Atau yang lain? Nanti diketikkan saja. Silakan dibuka di kelas poinnya. Ya. Nah, silakan buka kelas poin.app. Kemudian nanti teman-teman ini bisa masuk sini ya. Nah, silakan buka ini W, kemudian kelas poin.app, kemudian
kemudian masukkan kodenya. Nah, di Google, di googling atau di Chrome boleh. Saya ingin tahu bagaimana perasaan teman-teman hari ini. Ya. www.pluspoint.app. Kemudian masukkan kodenya 40360. Ada yang kesulitan? Kodenya 40360. Kalau ada yang pakai lettering 40360. Silakan diketikkan berapa tadi? 3 ya? Ya, 3 motion atau 3 feeling. Jadi perasaan kalian 3 di pagi hari ini. Saya ingin tahu ada perasaan apa saja di pagi hari ini. Ditulis saja, diketik saja kalau tidak ada maksudnya. Ya, jawabannya mulai happy, sad, angry, atau pertanyaannya di bawah ya. Ya. Nah, diketik aja. Diketikkan aja, kemudian di send. Ini ya. Nah, ada yang sudah menjawab happy, tapi yang double malah Y-nya. Yang double itu P ya. P-nya. Happy. Oke, silakan diketik, dikirim, di send. Nanti muncul. Ya, di send aja 3 perasaan dari ini. Ya, 40360. Ada yang happy 3 ya, 3 ya, 3. Ada yang happy, ada yang sleepy loh, ada yang ngantuk nih ya. Oke, ada lagi yang muncul yang masih menempati posisi tertinggi happy. Ya. Lagi lalu 4 respon. Oke, happy lagi. Ada yang angry malah, marah ya? Ya. Kenapa kok marah tadi? Apa yang dikasih satu orang tua atau yang bagaimana? Oke, silakan. 2 menit lagi, lebih cepat lagi ya. Oke. Ngantuk, oh ya. Very happy. Ada lagi. Ada yang sick nih. Ada yang sakit ternyata hari ini. Sakit apanya yang sakit? Hatinya yang sakit. Oke. Ada lagi. Oke. Nah, paling tinggi ternyata happy. Oke, kita close ya. Kita kasih bintang ke teman-teman semua. Silakan ditangkap bintangnya. Silakan ditangkap bintang-bintang itu ya. Oke. Luar biasa. Thanks for your response. Terima kasih atas responnya untuk hari ini. Jadi ternyata beragam perasaannya pagi hari ini ya. Ada yang sakit, ada yang ngantuk, ada yang semangat, ada yang bahagia. Nah, tapi hari ini tolong difokuskan untuk apa? Bahagia dan semangat. Oke ya, siap? Kita akan masuk ke materi yang akan
kita bahas bagian ini. Oke, coba teman-teman lihat. Teman-teman amati kemudian apa? What is the purpose of this image? Gitu ya. Apa maksud dari gambar ini? Ada yang mau menjawab? Silakan. Raise your hand and answer the question. Cell phone and a book. Nah, kemudian maksudnya apa kira-kira kalau dikaitkan? Disimpan bukunya apa? Bukunya di situ ada tulisannya apa itu? To guide. Kalian pernah tidak beli HP baru? Kan? Ya kan? Di dalamnya ada bukunya seperti ini. Nah, itu apa? Buku panduan. Buku panduan untuk mengoperasikan. Nah, kira-kira kalau tentang buku panduan, itu kan, itu berarti kita akan belajar apa? Belajar memandu. Belajar memandu. Apalagi? Belajar mencari buku panduan. Nah, saya tambah punya teks apa yang isinya itu memandu. Contoh, how to make, how to guide, how to refine, how to operate. Itu kira-kira teks apa yang kalian ingat? Hah? Oke, good, tepuk tangan dulu untuk Mas Baga. Pagi hari ini tadi we will learn about prosedur text. Saya yakin teman-teman sudah pernah belajar prosedur teks di junior high school, ya kan? SMP atau di MTS. Kita ulas kembali. Nah, untuk pagi hari ini tujuan kita ini ada 4. Yang pertama, nanti ada video yang saya tampilkan dan juga teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti kita bagikan linknya. Setelah membuat video, melihat gambar, melihat bahan ajar, apa? Mampu apa ini? Menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan di apa tadi? Teks apa? Prosedur. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti teman-teman kita kelompokkan diskusi bareng-bareng, ya. Nanti teman-teman saya suruh apa? Mampu untuk apa nanti? Membuat, mengkreasi tentang prosedur teks. Bagaimana sih cara membuat prosedur teks? Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, setelah dibuat, baru diapakan? Dipresentasikan, good. Dipresentasikan ke teman-temannya apa yang sudah dibuat, ya, atau yang sudah dipelajari. Setelah itu, kemudian baru murni teks prosedurnya jadi dari proses diskusi. Siap? Oke, lakukan. Lakukan. Waktu. Nah, ini tujuan kita pada pagi hari ini. Tujuan belajar kita adalah to explain how something can be done. Resep, instruction manual, dan itineraris. Jadi tujuan kita pagi hari ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengeksplain bagaimana membuat satu resep atau mengoperasikan sesuatu. Nah, teman-teman ini kan jurusannya nautika kapal. Pastinya kan ada benda-benda yang bisa dioperasikan, ya kan? Kira-kira apa? Coba sebutkan. Benda-benda navigasi yang bisa dioperasikan apa? GPS, apa lagi? Radar, apa lagi? Kompas, apa lagi? Ekdis, apa lagi? Kompas? Zero kompas, apa lagi? Klinometer, termometer, nah itu juga bisa. Ya. Bagaimana cara membacanya? Nah, itu termasuk di prosedur. Oke.
kalau seperti itu kita lihat dulu satu video ini, silakan didengarkan dengan sesama. Okay, so this is the GPS. Bruno, something for GPS. Okay, first, after switch on the GPS, so you will need to put the email and power button for 3 seconds until the display comes out. And when the display comes out, you can set the brilliance. So up and down, arrow up, and then the whole graph, arrow left. So now you will set the brilliance. For example, you like to decrease the brilliance, push arrow down, as you can see, becoming dimmer. And if you like more brilliance, then you can push the arrow up, and when the brilliance satisfies your vision, you just push the enter. Okay. Then we go to display mode. Okay, so push the button, display mode. So you have 6 display modes. So you have display mode, you have this speedometer, you have the manual mode, you have the highway mode, you have the steering navigate mode. Okay. Oke. Nah, jadi I have 3 questions for you. Ya. Jadi setelah kalian melihat video tadi, pertanyaan pertamanya adalah what is video about? Ada yang mau menjawab? Video tadi itu video tentang apa? Tentang menjelaskan dasarnya. Yes. Correct. Yes. Ada yang tahu kepanjangan dari GPS apa? Coba. Kalian mungkin sudah familiar dengan GPS gitu kan? Tapi kepanjangannya apa dong? Apa mas? GPS. Belum tahu karena baru ya. Ada yang sudah tahu? Mungkin sudah browsing. Tidak tahu? Nah, GPS itu kepanjangan dari Global Positioning System. Jadi untuk mengetahui posisi kapal secara global, maka kita bisa dibantu dengan alat namanya GPS. Itu pertanyaan pertama, the first question. Kemudian the second question, what is the purpose of the video? Kira-kira tujuan dari video itu apa? Menjelaskan. Oke, menjelaskan kepada penonton bagaimana mengoperasikan menggunakan GPS. Yang ketiga, the third, is it useful for us? Apakah itu kita butuhkan tadi penjelasannya? Ya. Bermanfaat bagi kita? Sangat. Jadi kalau kalian sudah mampu membuat itu seperti layaknya video ataupun tulisan atau gambar, tapi ketika dibaca orang, kalian dapat manfaatnya itu. Jadi tulisan kalian, video kalian yang kalian buat nanti dibaca orang, dilihat orang, pahalanya mengalir terus tidak? Pasti, gitu kan? Nah, niatnya itu. Oke. Selanjutnya, silakan teman-teman ini berkelompok saja. Nah, ini langsung jadi satu kelompok dijadikan satu. Silakan berputar. Make circle. Ya. Nah sekarang, what should you do? Apa yang harus kalian lakukan? Sekarang kalian saya kasih
nanti di scan barcode ini, di tim ini semuanya boleh men-scan. Misalkan Mas ini boleh memilih mau yang video, penjelasan yang audio atau penjelasan yang materi. Silahkan scan masing-masing. Nanti kalian lihat, kalian pahami, nanti diskusikan dengan temannya di satu grup ini. Siap ya? Sudah bisa dipahami instruksinya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kalian buka scanner, kemudian arahkan ke sana. Kalau tidak mampu, bisa maju ke depan. Pilih salah satu saja. Atau boleh memilih 2, 3 boleh. Satu grup ini bebas. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya. Yang lain juga boleh, satu kelompok boleh. Bebas mau milih yang mana. Silakan. Silakan di-scan Mas yang kelompok ini. Sudah muncul belum materinya? Boleh maju aja. Maju. Nanti kalian diskusikan isi dari link video itu, kemudian link audionya, isinya apa nanti diskusikan ya. Sudah. Nah, silakan dilihat, silakan dipahami, nanti diskusikan dengan temannya. Can discuss video itu, pilih salah satunya. Boleh yang materi, boleh yang apapun, bisa pilih ini bebas. Nanti kalian diskusi. Nah. Sudah terbuka? Oke, good. Agak di belakang. Nah, sambil ditulis inti-inti dari penjelasannya ya. Sambil ditulis apa intinya. Silakan dilihat, pahami, baru nanti diskusikan inti dari materi yang kita pelajari. Tidak paham. Yang kelompok satu sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, silakan dibaca, dipahami, nanti diskusikan dengan kira-kira apa intinya. Ambil intinya saja. Intinya ya, nanti kalian tulis diskusikan.
Oke, 2 menit left ya, 2 menit lagi. Silakan berdiskusi. 2 menit lagi kita akan saya tanya apa materi yang sudah kalian pelajari. Kalian bisa menyeken LKPD-nya atau tugasnya. Apa sih tugas dari ini? Silakan di-scan satu orang into one group. Ya. Setelah kalian berdiskusi tadi, LKPD-nya silakan di-scan. Instruksinya apa di sini? Sudah kelompok ini sudah di-scan tugasnya. Nah, di situ apa tugasnya? Disuruh apa? Mana? Ini ya. Nah, interaction ini, yang interaction-nya. Kemudian yang ini 2. Jadi kalian nanti tugasnya boleh membuat rekaman suara untuk membuat apa tadi? Prosedur teks. Boleh menggunakan apa? Video. Membuat video. Audio boleh, video boleh, atau poster. Nanti dibuat misalkan how to make a coffee, langkah-langkahnya apa gitu kan, gambar aja boleh ditulis melalui poster. Menggunakan apa? Aplikasinya biasanya apa? Kemudian ada yang mau saya video aja satu kelompok, nanti bergantian cara membuat kopi misalkan. Ada yang pembukaan, opening, ada yang kontennya, isinya, ada yang postingnya, gitu kan? Menggunakan apa biasanya untuk edit videonya? Capture, boleh atau yang lainnya. Silakan nanti dibuat sekreatif mungkin sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Kira-kira disepakati dulu. Satu kelompok ini kira-kira mau membuat apa? Dan gitu. How to operate apa? How to make apa? Kira-kira kami satu kelompok ini mau buat apa? How to operate atau how to make? Make apa? Kalau bisa how to operate navigation tools kita aja. Jadi salah satu alat-alat navigasi kamu pilih satu, kemudian kamu cari langkah-langkahnya, cara langkah-langkah pengoperasiannya. Misalkan tadi GPS, bagaimana cara memasukkan waypoint ke GPS? Kan bisa, ya kan? Berarti how to operate. Kalau kamu ini kira-kira mau apa? Mau to operate apa? Mau ingin mengoperasikan apa atau membuat apa? Oke, boleh. Bentuknya video atau gambar atau suara rekaman? Benar ya? Jadi poster ya? Nah, ini kan didiskusikan. Jadi untuk membuat karya itu apa saja? Ya kan? Videonya ya. Yes. Bapak ini untuk fried rice ya, nasi goreng. Oke, boleh. Dalam bentuk apa? Video apa juga? Oke, good. Yang tadi bentuknya video atau rekaman suara atau video? Poster semua ya. Oke, good. Nah, kira-kira bisa dikumpulkan kapan ini tugasnya? Bisa masuk. 1 hari cukup? Nah, nanti tetap saya cek sebelum dikumpulkan ya. Jadi apakah ada yang perlu diperbaiki ataukah memang sudah betul sesuai urutan dari prosedur teks. Oke, sebelum itu saya ingin tanya dulu, ngulas lagi diskusi kalian tadi. Di grup kalian tadi diskusi tentang apa? Di link tadi isinya apa? Tutorial apa?
tadi menjelaskan langkah-langkah bagaimana membuat S0 gitu ya. Nah, tadi di prosedur teks ya. Nah, kira-kira di prosedur teks itu ada apa semua? Dengan feature-nya. Coba. Itu goal itu apa? Gula. Apa itu? Tujuan. Atau aim ya, goal or aim. Apalagi? Terakhir material atau ingredient. Nah, contohnya untuk operate GPS berarti harus ada namanya GPS-nya. Nah, untuk operate nasi goreng, untuk make nasi goreng, red rice harus ada nasi, ada lombok, brambang dan semuanya itu. Termasuk asalnya ada penggorengan gitu ya. Nah, itu ingredient are tools ya. Ada lagi setelah itu apa? Step-nya, langkah-langkahnya. Jadi kalau mau membuat nasi goreng langkah pertama apa? Nah, kedua, ketiga dan seterusnya sampai finish, sampai nasi itu bisa dimakan. Gitu. Ini tadi membuat apa? Kopi atau untuk operate apa? Untuk make kopi. Nah, kamu harus apa yang perlu disiapkan untuk membuat kopi, ya kan? Ada kopinya, ada gelasnya, ada air panas, ada panci, berarti dan sebagainya. Itu ingredient yang step. Nah ini aturnya. Jadi tadi kita sudah belajar apa ini? Prosedur text. Berarti the text which give the step of procedure on how to do something. It can be in the form of instruction, direction, or manual. Jadi inilah yang disebut prosedur teks. Jadi teks yang menjelaskan apa? Untuk membuat sesuatu, untuk mengarahkan sesuatu, untuk mengoperasikan sesuatu itu disebut prosedur teks. Kemudian di prosedur teks ada apa? Ada structure. Nah, unsur pembahasannya. Unsur pembahasannya. Urutan-urutannya tadi, ya. Apa semua? Ada goal atau aim, apalagi material, step-stepnya. Selain itu ada yang namanya limited feature. Apa kira-kira limited feature-nya? Menggunakan basis apa? Coba. Di situ tadi. Nah, limited feature-nya apa? Simple present tense. Good. Apa lagi? Selain simple present tense. Ini ya, menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan imperative sentence. Nah, imperative sentence itu kata untuk mengarahkan. Contoh, add 5 onion, tambahkan 5 bawang, kemudian press the power of button, pencet tombol power, kan? Menggunakan use verb, kata kerja. Contohnya ini tadi press, add, turn on, turn off, dan seterusnya. Kemudian add verb of time kalau diperlukan. Misalkan masak airnya berapa menit, nah, itu namanya add verb of time. Kemudian add verb of manner, caranya gimana? Oh, misalkan aduk pelan-pelan. Kemudian atau ini apa? Mengulap. Nah, itu tadi silakan nanti dikerjakan secara kelompok, dikumpulkan besok pagi ya. Nah, saya dulu saya cek. Jadi yang perlu diperbaiki mana? Yang memang sudah baik nanti saya komen baik. Yang memang perlu diperbaiki nanti saya komen kekurangannya di mana. Begitu ya? Oke, sebelumnya sekarang yang terakhir silakan teman-teman melakukan refleksi. Sekali lagi, melakukan refleksi silakan di-scan lagi ininya. Scan lagi. Silakan di-scan lagi dan dijawab apa yang ada di isinya itu apa, ya.
Silakan dijawab, itu nanti masuk ke apa itu di tempat saya nanti. Nah, ini menggunakan apa namanya? Padlet ya, padletnya nanti masuk ke padlet saya. Menggunakan bahasa Indonesia ada apa? Silakan dijawab. Satu orang menjawab semuanya. Ya. Tidak satu orang. Ada kelihatannya tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Satu orang menjawab semuanya. Ya, kemarin satu orang menjawab semuanya. Asal tidak ada. Oke. Silakan dijawab. Belum upload. Kalau sekarang sendiri ya, Silakan dijawab. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Sudah di-scan semua tadi? Sudah. Oke. Kita lanjut lihat hasilnya ya. yang jelas kalau cairan ini kayaknya rappornya nanti satu semester saya yang minta saya sertifikat tapi saran saya Silakan dijawab orang. itu ya sekarang ya saya tanya 4 dari itu Kita lihat dulu ya. Tapi ini jawabannya apakah sudah masuk atau belum di? Masih proses. Refleksi di scrolling. Silakan lagi berjalan. Nah, jadi senang dan sangat senang. Apakah Anda telah menguasai paham, sangat paham? Kemudian manfaatnya lebih paham. Oke, banyak sekali yang sudah ya. Nah, ini. Oke. Tenang, karena lebih memahami lagi masuk dulu. Oke, good. Ada lagi? Ada lagi lah? Nah, oke, dia lebih paham tentang nilai. Baik, nah ini sedikit paham, sudah paham, lebih paham. Nah, silakan isi lagi yang belum. Silakan jawab. Ya. Apa? Buat jawabannya amin Pak. Ada yang ini ya, ada yang suki malah ngantuk nih. Siapa nih? Ada yang ngantuk. Apalagi sudah sempat ini?
Dijawab dulu. Oke, jadi refleksi pagi hari ini perasaannya gimana tadi? Senang ya? Kenapa kok senang? Karena kita apa tadi? Bersenang-senang kan? Very happy. Kemudian apa tadi yang sudah kalian pasang? Kira-kira. Ya? Manfaatnya apa manfaatnya? Oke, paham lagi tentang prosedur teks. Bagaimana cara how to make a prosedur teks. Gitu ya? Oke, baik. Sebelum kita selesai, kita tutup. Itu tadi sudah ada refleksi. Jadi dari saya, ending this out for this day, for this moment. Silakan dikerjakan tugasnya, diselesaikan. Kalau ada yang kurang paham, ada yang kesulitan, ditanyakan ke saya nanti yang ya, bantu. Oke. Thanks very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya bisa disiapkan. Contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu, saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan rekan saya, Bapak Saiful Huda. Pada kesempatan ini, saya, Nikita Aryani, guru penggerak angkatan 10 dari SMK Pelayaran Tayu, dan Bapak Saiful Huda, rekan sejawat saya, yang kemarin sudah saya observasi ketika beliau mengajar, dan pada kesempatan ini didampingi juga oleh Ibu Dian Insia, pengajar praktik. Selanjutnya, marilah kita mulai kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Assalamualaikum Pak Huda. Bagaimana kabarnya Pak Huda sama Bu Dian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik. Alhamdulillah pada percakapan pasca observasi ini, mohon izin Bu Dian, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Huda terkait dengan jalannya proses kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Pak kemarin ketika Pak Huda menjalankan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, saya merasa sudah tidak merasa diawasi gitu, karena awalnya sudah ada pra observasi, kemudian Bu Nikita juga memberikan arahan-arahan apa yang perlu dipersiapkan seperti itu. Jadi
rasanya sudah tidak ada dikduk lagi, sudah merasa tidak diawasi, jadi biasa. Oh, sudah enjoy ya Pak Enjoy, ya. iya. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja, atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Nah, untuk ada dua area, yaitu area keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk yang pengetahuan, anak-anak kita suruh untuk membuat prosedur teks, karena memang kemarin materinya itu tentang prosedur teks di kelas 10. Kemudian yang untuk keterampilan itu membuat struktural teks prosedur itu. Untuk tahapannya ya pertama saya menyiapkan modul belajar pastinya seperti yang kemarin sudah panjenengan lihat pas di observasi itu, kemudian ada LKPD dan juga menyiapkan bahan ajar di kelas seperti itu. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah saya rasa kemarin sudah berjalan dengan lancar, tapi ya memang ada sedikit kekurangan yang memang perlu kita perbaiki. Baik, jadi sudah baik itu ya Pak ya. Tapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kemarin saya rasa karena waktunya hari Jumat, waktunya sedikit mepet begitu, sehingga proses pembelajaran proyek itu belum maksimal sampai tahap evaluasi dan seterusnya. Oh iya. Jadi beberapa tadi kendalanya yang sudah Bapak sampaikan itu ya terkait dengan waktu gitu kan. Jadi memang saya juga mencatat gitu, memang tahapan evaluasi belum sampai ini Pak ya. Kemudian kendala lain Pak, apakah ada kendala lain? Kendala lain ini Bu, tarunanya itu kurang aktif. Gitu. Kurang aktif. Jadi keaktifan taruna ini yang memang perlu kita kembangkan lagi. Jadi ada beberapa taruna yang tidak aktif, begitu Pak? Dalam kegiatan diskusi ya namanya. Karena anak tidak terlibat atau mungkin hanya mengandalkan teman, begitu kan Pak? Betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa Pak terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak terlihat sepenuhnya atau bahkan mengandalkan teman mereka? Ya mungkin pertama itu karena mereka masih malu-malu untuk mengucapkan kosakata bahasa Inggris, selain mungkin sulit, ya, itu juga yang kedua malu. Mereka masih malu untuk ini berbicara, speakingnya itu memang masih malu-malu seperti itu. Jadi penguasaan kosakata mereka juga masih kurang. Baik, berarti untuk penguasaan kosakatanya ya Pak, anak-anak masih kurang. Nah, kira-kira dari itu Pak udah ada rencana ke depan kan? Ya mungkin nanti kita mulai dari minggu depan di kelas lagi. Ya nanti saya mungkin lebih mempersiapkan pembelajaran lebih matang lagi dan juga melibatkan mereka untuk aktif lagi. Jadi saya lebih melihat satu persatu anak itu untuk agar mereka lebih aktif di dalam kelompok mereka. Mudah-mudahan yang Bapak harapkan dari kegiatan pasca observasi ini berjalan dengan sesuai yang Bapak harapkan gitu ya, dan bisa memberikan pelajaran yang lebih baik untuk anak-anak ke depannya. Dan saya tunggu informasi-informasi selanjutnya terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ya secepatnya mungkin minggu depan, karena pas jam pelajaran saya, pas jam bahasa Inggris, saya lakukan di minggu depan. Terima kasih Pak Uja atas jawabannya. Semoga nanti secepatnya bisa direalisasikan dan berdampak yang signifikan terhadap murid-murid, begitu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dian Inisiah untuk memberikan umpan balik terkait dengan tanggapan jalannya kegiatan
percakapan pasca observasi ini atau mungkin kegiatan observasi kelas. Terima kasih Bu Yudita atas kesempatannya. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Huda karena sudah menjadi rekan sejawatnya Bu Yudita yang dipraktikkan coaching ini. Yang tadi saya amati sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita sudah melakukan percakapan coaching memakai alat virtual yaitu tujuan, identifikasi, tentang aksi dan juga tanggung jawab. Tadi Bu Yudita juga sudah hadir sepenuhnya dan juga mengajukan pertanyaan berikut sehingga memaksimalkan potensi dari Pak Huda untuk menemukan sendiri jawaban atas mungkin kekurangan dalam mengajar juga. Nah, semoga dengan coaching ini berdampak buat Pak Huda juga dan juga untuk kemajuan lembaga secara umumnya. Ini saja yang saya katakan Bu kita. Baik Bu Dian, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca-observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Lucia, kemudian kepada Bapak Huda, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.